Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Ade di Pengen Kayak Channel. Di video kali ini saya akan membahas salah satu proses atau tahapan dalam menyablon ya teman-teman, yaitu membuat film sablon atau abdruk film sablon ya teman-teman. Pertanyaannya, mengapa ketika abdruk film atau membuat film sablon sering terjadi kegagalan ya teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membahasnya. Silahkan teman-teman simak. Oke, di pembuatan video ini tidak ada tujuan untuk menggurui teman-teman atau bahkan mungkin teman-teman yang sudah senior yang melihat video saya. Saya tidak bertujuan untuk menggurui ya teman-teman. Saya hanya bertujuan untuk berbagi dengan teman-teman pemula yang memang sama-sama pemula seperti saya, yang memang pengen belajar ya. Jadi paling tidak mereka dimudahkan dengan tutorial-tutorial dari saya atau dari teman-teman yang lain juga yang sudah memberikan tutorial. Langsung aja, mengapa sering terjadi kegagalan ketika membuat film sablon? Yang pertama adalah biasanya kegagalan itu terjadi karena memang dari teman-teman, atau dulu saya pernah merasakan hal itu. Itu adalah ketika mencampur antara obat abdruk dan campurannya ya, yang obat kuning atau biasanya dinamakan sanitizer. Itu pencampurannya tidak pas atau tidak sesuai takaran teman-teman. Karena semakin banyak campuran obat kuningnya itu, maka ketika dibuat di film sablon itu akan keras dan cenderung lebih sulit untuk disemprot teman-teman. Nah, lebih baik buat teman-teman yang pemula nanti ketika akan membuat film sablon atau abdruk film, kalian bisa melihat tata cara dan takaran yang disarankan oleh pemilik produk itu. Biasanya kan di kotaknya, di wadahnya itu ada. Jadi kalian bisa lihat, dan secara umum untuk takarannya adalah 1:10. Yang satunya itu campuran cairan kuningnya ya teman-teman, atau sanitizer. Jadi jangan terlalu banyak, atau bisa dikira-kira lah, paling paling tidak 10% atau 15% nggak ada masalah gitu. Yang pertama itu. Dan untuk yang kedua adalah proses atau waktu yang digunakan ketika menyinari film sablon tersebut, baik menggunakan matahari atau menggunakan lampu. Teman-teman jika melihat tutorial dari orang lain, atau termasuk mungkin ini dari saya hanya berdasarkan dengan apa yang saya alami ya teman-teman. Kebetulan saya udah beberapa kali mencoba. Dulu saya menggunakan 3 lampu neon, itu saya membutuhkan waktu 3-5 menit teman-teman, untuk ukuran sekren paling besar ya. Paling mentok itu ada di 6 menit lah. 6 menit masih bagus itu hasilnya. Dan disemprot masih mudah, dengan catatan tadi takaran untuk obat sablonnya, obat abdruknya, maksudnya obat abdruknya itu sesuai ya teman-teman. Jika menggunakan neon, kalian bisa atur waktu dari 3-5 menit ya teman-teman. Nanti kalian sesuaikan. Kebetulan untuk yang sekarang saya sudah berganti menggunakan lampu tembak atau lampu apa ya, lampu taman ya, lampu sorot yang 30 watt. Itu berjarak sekitar 20 cm dari lampu ke kaca ya teman-teman. Itu saya membutuhkan waktu yang agak lama ya. Saya membutuhkan waktu 10 menit teman-teman. Jadi waktu penyinaran itu yang kadang-kadang membuat gagal ketika membuat film sablon ya, atau abdruk. Nah, sebenarnya untuk waktu, kalian bisa coba-coba terlebih dahulu. Soalnya ini ada hubungannya dengan perbedaan lampu yang digunakan. Dan jika menggunakan matahari itu tidak bisa dipatok waktu berapa detiknya gitu, karena ada kemungkinan cuaca lagi mendung atau agak panas atau bahkan sangat terik gitu. Itu waktunya akan berbeda. Jika sangat terik, kalian bisa menggunakan cahaya matahari itu dengan waktu
9 sampai 10 detik ya teman-teman. Itu sudah cukup. Kedua, jika misalkan memang posisinya sedang mendung atau agak kurang panas ya, kalian bisa lebih lama lagi, bisa menambahkan waktu 15 sampai 20 detik itu bisa. Nah, itu bisa kalian coba. Sebenarnya untuk proses pembuatan film sablon ini relatif berbeda-beda ya teman-teman. Itu bisa kalian coba-coba dulu. Kalian coba misalkan menggunakan matahari, kalian coba di 8 detik dulu apakah bisa gitu. Dan kalian harus eksperimen, memang harus dicoba gitu. Jadi teman-teman sabloner di luar pun kalau misalkan ngasih saran, mereka nggak akan sama dengan realita yang kita coba gitu. Makanya saran saya yang penting adalah ketika mengupload film atau membuat film sablon, kalian bisa mencoba-coba atau uji coba terlebih dahulu lah. Nanti kalau memang kurang atau kelebihan, kalian bisa mengurangi waktu atau menambahkan waktunya gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah perbedaan merek obat abdruk ya teman-teman ya. Ya, jadi berbeda merek itu berbeda perlakuan. Saya beberapa kali mencoba, saya menemukan obat abdruk yang memang sudah cocok dengan saya. Jadi saya terus-terusan pakai yang itu. Hanya obat abdruk yang itu yang memang menurut saya cocok digunakan gitu. Jadi saya udah tahu takarannya, waktunya berapa, takaran campurannya pun berapa, saya udah tahu. Menggunakan matahari berapa detik, menggunakan lampu berapa menit, saya udah tahu ya. Jadi untuk teman-teman silahkan eksperimen. Obat abdruk apapun sebenarnya fungsinya sama aja, tinggal cara penggunaannya aja kalian harus memang uji coba teman-teman ya. Jadi nanti kalian akan nemuin sendiri, jangan malas untuk mencoba. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.